Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kali ini senang sekali kami bisa menjumpai para sahabat saya, Kiti Togatsu dan Cak Gozali, menyelenggarakan podcast bersama untuk nasionalisme, bela negara, dan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, hari ini adalah tepat tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah lambang kebangsaan kita atau dasar negara Republik Indonesia. Ini adalah gagasan Bung Karno yang dilahirkan pada tanggal 1 Juni, di mana kita melihat persatuan Indonesia itu terjadi setelah politik etis, kemudian timbul kebangkitan nasional, kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana seluruh pemuda yang ada di Indonesia ini bersatu dengan menyepakati mereka satu visi, yaitu nasionalisme, kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Bayangkan pada saat itu bahasa Indonesia baru lahir, bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dengan perbedaan suku dan agama. Nah, dasar inilah Bung Karno kemudian membuat satu gagasan dasar negara yang namanya Pancasila. Dasarnya awalnya adalah dari gotong royong. Gotong royong itulah yang dinamakan Ekasila, di mana bisa mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia. Dan implementasi dari gotong royong ini muncullah apa yang namanya Ekasila, yaitu dari mulai nasionalisme atau persatuan Indonesia, kemudian yang kedua adalah perikemanusiaan atau kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian yang ketiga adalah demokrasi atau orang Indonesia ini berbeda-beda tapi harus disatukan dalam satu kesatuan. Itulah yang namanya Trisila. Nah, kemudian dari sini lahirlah Pancasila yang dilengkapi dengan dari ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus ya Cak ya? Iya. Oke Cak, bisa dilanjutkan, silahkan. Jadi memang gini Mas ya. Jadi Bung Karno itu kenapa disebut yang apa istilahnya melahirkan Pancasila itu ya? Karena memang Bung Karno itu pertama kali ya menyampaikan ide dasar negara yang disebut Pancasila itu pada rapat ya BPUPKI pada tanggal 1 Juni. Iya. 1 Juni 1945. Iya, padahal waktu itu masih dalam jajahan Jepang ya, luar biasa ya. Oke. Nah, ini kita hebatnya kita para kekaguman kita, para pendahulu kita ya. Mereka itu dari awal Mas udah biasa loh berdemokrasi, ya, bermusyawarah, ya kan. Makanya ketika ide ini disampaikan sama Bung Karno ya ke BPUPKI, nah lalu kan itu dibahas Mas, bukan langsung diterima. Ya kan? Ya dengan perdebatan yang panjang. Ada tentunya di BPUPKI ini ada yang kayak kita kan baru merdeka saja belum ya kan. Lalu kemudian dibentuk yang namanya Tim 9 itu. Iya. Tim 9 inilah yang ya kembali lagi Tim 9 ini. Tim 9 itu kan tokoh utamanya dari itu kan Bung Karno ya, Bung Hatta, ya kan, kemudian Muhammad Yamin, kemudian Wahid Hasim gitu ya, Gus Salim gitu ya kan. Lalu terjadi apa rumusan yang baru. Itu yang disebut Piagam Jakarta Mas. Oke. Nah, di sini Piagam Jakarta ini memang mirip dengan Pancasila sekarang ya. Cuma di situ ada kata-kata 7 kata ya. Yang artinya yang Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang kemudian lalu menjadi perdebatan panjang. Ya. Karena apa? Karena
ya Indonesia ini yang terdiri dari berbagai agama, suku dan agama ini kan khawatir, wah kalau gitu Indonesia menjadi negara Islam ini Mas. Iya. Perdebatan yang panjang ini ya kemudian tapi dengan kearifan pendiri bangsa ini Mas. Ya, karena Bung Karno sudah menekankan bahwa kita harus bersatu 18 Agustus itu harus sudah punya dasar negara. Ya, maka akhirnya para pendiri bangsa ini ya sepakat kita terima Pancasila versi Piagam Jakarta, tapi dengan 7 kata itu dihilangkan. Iya. Ya itu ya Pancasila seperti sekarang ini Mas. Iya. Itu luar biasa ya. Luar biasa ya. Ya, artinya pengorbanan ya para pendiri bangsa ini ya mau mengalah demi ya, lancar nih Mas. Lancarnya proklamasi kemerdekaan. Iya, oke. Luar biasa. Jadi bayangkan pada saat itu mereka sudah bisa melihat bahwa dasar utama adalah perikemanusiaan kan, bahwa manusia tuh kita harus menghargai hak asasi manusia juga berhak menentukan nasibnya sendiri ya, karena memang terbukti ya sebuah negara atau politik tanpa kebangsaan akan hancur ya oleh investasi asing dengan rekayasa sosial kaitkan dengan agama. Jadi memang sudah disepakati bahwa negara Indonesia itu bukan negara agama, bukan begitu ya Mas? Iya. Oke, ada. Dan dulu sudah sepakat tuh. Iya, sudah para sepakat. pendiri bangsa ini Mas, ya sudah sepakat bahwa negara ini adalah negara atas dasar kebangsaan ya, yang melindungi seluruh segenap rakyat Indonesia ya. Iya. Tanpa membedakan suku, agama dan ras. Iya. Ini yang negara luar biasa sebenarnya Mas ya. Iya. Ya, makanya negara berdasarkan Pancasila ini harus kita pertahankan. Iya. Jadi dasar utama adalah kebangsaan ya, nasionalisme. Kita punya Pancasila yang luar biasa hebat ya. Bukan begitu ya Mas? Kita bisa lihat contoh-contoh negara-negara yang tanpa punya dasar kebangsaan itu mudah dihancurkan dengan sentimen agama ya. Karena itu rekayasa. Ternyata ya yang saya lihat sentimen agama ini banyak yang mainin tuh asing ya. Iya sih. Jadi kita tuh jadi bodoh betul. Iya, kalau kita sendiri kan sebenarnya justru kita tetap hidup dalam Pancasila ya. Agama ini dalam arti sebagai alat untuk atau petunjuk untuk memperbaiki akhlak Mas. Yang perbaiki perilaku kita ya, seharusnya seperti itu, bukan akhirnya jadi ayat perang. Tapi kok banyak ayat perang tuh Mas? Gimana tuh ceritanya? Ya, ini pihak asing itu kan akan selalu tahu Mas. Iya. Apa sih ya sebenarnya yang menjadi kira-kira bisa menjadi pencetus perpecahan di sebuah bangsa ini? Iya. Agama itu. Iya. Yang paling mudah ya. Ya, agama dan perbedaan suku. Iya. Pancasila ini memang mengalami evolusi ya pada setelah gerakan 30 September tahun 65. Orang Indonesia wajib memeluk agama yang sudah ditentukan pemerintah ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah ternyata ini diinfiltrasi terus gitu ya, dengan memasukkan radikalisme. Nanti kalau Islam berbeda pendapat karena keinginan demokrasi seperti kaum Nahdiyin, akhirnya dibelokkan bahwa harus dengan pemurnian dan sebagainya. Jadi guys, kita bangga kita punya Pancasila, dan Pancasila itu sama sekali tidak bertentangan dengan Islam ya Mas ya? Tidak ya. Pancasila itu kan mengatakan bahwa kita ini perlu beragama. Iya. Ya kan? Ya, berketuhanan ya. Berketuhanan. Tepatnya itu berketuhanan yang Maha Esa ya. Iya. Ya, untuk memperbaiki akhlak kita ya. Oke guys, selamat Hari Pancasila. Semoga Indonesia semakin jaya, karena moral daripada sebuah negara, modal sebuah negara adalah kebangsaan dan nasionalisme. Kita punya Pancasila, kita pelihara dengan baik. Siapapun, agama apapun, mari kita jaga Pancasila sebaik-baiknya, karena persatuan adalah hal yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.